Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pemodelan bisnis, yang mana sebelumnya mengenalkan saya Dias Oktarizkina Angel dengan NIM 102012330276 dan rekan saya Nadia Putri Lestari dengan NIM 102012330402 dan yang terakhir adalah Zahra Syahira dengan NIM 10201233014145. Untuk soal yang pertama, yaitu menggambarkan pembuatan CPO dari awal hingga akhir proses menggunakan visual paradigma. Jadi di visual paradigma ini terdapat 10 pool, yang mana poolnya itu yang pertama adalah ada pemasok, kepala produksi, supervisor produksi, operator timbangan, operator sterilisasi, operator tracing, operator pemasokan, operator klarifikasi, quality control, dan juga distribusi barang. Nah, yang pertama, terdapat start. Start ini digunakan untuk memulai sebuah simulasi atau sebuah bisnis, dan kemudian kepala sawit yang telah dipanen akan dikirimkan oleh pemasok. Selanjutnya, pergi ke pool operator timbangan, yang mana kepala kelapa sawit itu nanti akan dimasukkan ke stasiun timbang, kemudian melakukan sortasi visual, yaitu kematangan, kontaminan, dan juga tangkai panjang. Selanjutnya mencatat data pemasok, tonase, dan mutu, yang mana pemasok nanti akan mendapatkan data pemasok, tonase, dan mutu. Selanjutnya, setelah itu dilanjutkan ke pengecekan quality control, yaitu pengecekan TBS untuk mutu yang dilakukan oleh operator quality control. Dan selanjutnya dilakukan memastikan dan mengecek standar kualitas ini yang telah ditetapkan, yaitu 3 cm dan TBS-nya harus matang 3-5 brondolan. Selanjutnya, pergi ke operator timbangan, yang mana pembongkaran TBS ke loading ram, dan selanjutnya memasukkan TBS ke lorry sterilizer, menutup pintu melakukan steaming. Nah, menutup pintu melakukan steaming ini dengan dimasukkan ke sterilizer ini harus menggunakan SOP, yaitu dengan memastikan proses sterilisasi ini dengan standar suhunya itu harus 140 sampai 145 derajat Celcius dengan tekanan 2,8 sampai 3 bar dengan waktu kukusnya yaitu 85 menit sampai 95 menit yang dilakukan oleh supervisor produksi. Selanjutnya, setelah itu menjaga tekanan dan suhu yang sesuai dengan standar, memastikan tekanan 0 bar. Jika tekanan sebesar 0 bar ini sudah dilakukan, maka akan dilanjutkan menyelesaikan cycle time sesuai dengan kapasitas. Jika belum, harus dipastikan bahwa tekanan harus 0 bar. Selanjutnya, lorry steril dikeluarkan, akan dimasukkan ke dalam thresher, yang mana digunakan untuk memutar drum untuk melepaskan brondolan. Memutar drum untuk melepaskan brondolan ini harus dipastikan bahwa USB maksimal 2-3% dengan kecepatan tracer, yaitu sesuai dengan manual. Setelah dipastikan proses tracing itu sesuai dengan standar, jika iya, akan dilanjutkan ke memisahkan USB dan brondolan. Jika belum, maka drum harus diputar hingga sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, brondolan masuk digister. Dan selanjutnya adalah memastikan proses digister itu apakah sesuai dengan standar, yaitu suhu digister 90-95 derajat Celcius dengan oil loss dalam press cake, yaitu kurang dari 5-6%. Selanjutnya, dilanjutkan apakah proses digister ini sesuai dengan standar. Jika iya, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan pengadukan. Jika belum,
harus kembali ke bendolan masuk digester. Jika sudah masuk lanjut ke melakukan pengadukan, selanjutnya ada transfer pulp ke screw press dan dilanjutkan melakukan proses pengepresan sampai minyak keluar yang dilakukan oleh operator pemasokan. Kemudian lanjut ke pool operator klarifikasi, yaitu crude oil dipompa ke sand trap tank, dilanjutkan masuk ke continuous settling tank, dan dilanjutkan pemisahan minyak sludge and water, dan yang mana di operator klarifikasi ini terdapat SOP, yaitu standarnya yaitu kadar air CPO adalah harus kurang dari 0,15% dengan kadar kotoran yaitu kurang dari 0,05% dan suhu klarifir yaitu 85 sampai 95 derajat Celcius. Jika sudah sesuai dengan standar, akan dilanjutkan dengan minyak masuk purification, vacuum, dryer, dan storage tank. Jika belum, harus dipisahkan kembali untuk minyak, sludge, dan waternya. Dilanjutkan ke gateway. Gateway ini adalah untuk memilih apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Akan tetapi untuk nomor satu ini, untuk CPO yang tidak sesuai standar parameter, akan dilanjutkan ke nomor 2. Jika sudah minyak masuk purification vacuum ini akan dilanjutkan ke pengujian FFA setiap 2 jam sekali, dan juga pencatatan hasil pengujian yang mana pada saat pencatatan hasil pengujian ini akan mendapatkan hasil, yaitu data hasil pengujian yang dilakukan oleh operator quality control. Selanjutnya dilanjutkan ke CPO masuk ke storage tank dan suhu harus tetap dijaga. Selanjutnya kernel ditampung di silo yang dilakukan oleh operator klarifikasi. Dan selanjutnya yaitu quality control melakukan verifikasi mutu yang dilanjutkan oleh produk siap dikirim. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian pembuatan CPO atau kadar air CPO terlalu tinggi dan warna CPO terlalu gelap, gambaran proses bisnis untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut diawali dengan identifikasi penyebab masalah. Nomor 2 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini tuh eh, yang pertama kita akan melakukan identifikasi penyebab awalnya. Apakah suhunya itu sudah termasuk di range 85 sampai 95 derajat Celcius? Apakah waktu tinggal crude oilnya apakah cukup? Alirannya masuk terlalu cepat? Kondisi pompa eh, so- pompa sus dan oilnya dan kandungan pasir atau kotoran dari sentrep. Dari situ kita melakukan tindakan korektif. Yang pertama, jika kadar air CPO-nya terlalu tinggi, langkah yang dilakukan yaitu tingkatkan suhu di clarifier ke 90 sampai 95 derajat Celcius. Lalu perpanjangan retention time, cek vakum dryer dan pastikan suhu vakum telah sesuai. Dilanjutkan dengan mengurangi feed rate sementara, yaitu perlambat aliran masuk. Sementara jika warna CPO-nya terlalu tinggi, langkah yang harus dilakukan yaitu turunkan suhu pemanasan di heater. Lalu periksa fouling pada heat exchanger dan cek kualitas TBS karena mungkin buah terlalu matang ataupun busuk. Apabila hal itu telah dilakukan, eh, langkah selanjutnya yaitu segresi CPO yang tidak sesuai. Ada dua langkah. Yang pertama, bisa dipindahkan ke holding tank untuk reprocessing atau melakukan redrying, reklarifikasi, atau polishing bila memungkinkan. Bila hal itu sudah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu melaporkan ke bagian quality control atau supervisor produksi. Bagian yang dilaporkan yaitu data hasil pemeriksaan. Nah, bagian quality control, langkah yang diambil yaitu dengan mengambil sampel ulang. Setelahnya, menganalisis parameter FFA
moisture, dirt, dan doby. Lalu memberikan rekomendasi apakah produk ini bisa dipulihkan atau diturunkan grade-nya. Lalu kalibrasi sensor suhu dan level tank, maintenance rot- maintenance rutin pompa dan pembersihan kalorifier dan pipa-pipa secara berkala. Sementara yang dilakukan oleh supervisor setelah mendapatkan laporan yaitu eh, mereview SOP dan pelatihan operator. Setelah semuanya dilakukan, pemutusan hasil dilakukan oleh kepala produksi. Sekian untuk nomor 2. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu 18 komponen model proses produksi CPO. Yang pertama itu ada event dan input dan event penggerak. Untuk inputnya sendiri yaitu TBS dari perkebunan, steam untuk sterilisasi, air untuk proses klarifikasi, serta listrik untuk mesin. Lalu event penggeraknya ada kedatangan TBS ke stasiun timbang untuk memulai suatu proses di CPO ini. Selanjutnya yang kedua ada customer process, yaitu industri pengolahan minyak nabati, produsen bahan pangan, hingga produsen kosmetik dan distributor CPO yang membutuhkan bahan baku minyak kelapa sawit. Yang ketiga ada output, yaitu CPO dengan standar kualitas yang sesuai. Lalu yang keempat, manfaat output bagi customer, yaitu CPO berkualitas sebagai bahan baku penting untuk industri pangan, kosmetik, dan biofuel dengan standar internasional. Yang kelima ada keselarasan proses dan tujuan organisasi, yaitu proses produksi mendukung tujuan organisasi menjadi produsen sawit dengan kualitas internasional. Yang keenam ada aktivitas terstruktur, yaitu penerimaan dan sortasi, sterilisasi, perontokan buah, pemasakan dan pengepresan, klarifikasi CPO, serta storage dan pengiriman produk. Yang ketujuh ada transformasi deliverable antar aktivitas, yaitu setiap aktivitas menghasilkan output yang menjadi input di aktivitas berikutnya, yaitu dari TBS mentah hingga menjadi CPO yang siap dikirim. Yang kedelapan adalah SDM terstruktur, yaitu di CPO ini SDM-nya ada kepala pabrik, supervisor produksi, operator stasiun, serta QC. Lalu yang kesembilan ada sistem informasi, yaitu sistem pencatatan data pemasok, monitoring parameter seperti suhu dan tekanan, hasil uji QC, serta sistem pelaporan ketidaksesuaian. Yang ke-10 ada lokasi proses dan lokasi deliverable disimpan, yaitu ada stasiun timbang, loading rem, stasiun sterilizer, area perontokan buah, area pemasakan dan pengepresan, klarifikasi, serta area penyimpanan. Lalu yang ke-11 ada aturan yang membatasi, yaitu TBS matang dengan 3-5 brondolan, tangkai maksimalnya yaitu 3 cm. Lalu sterilizer hanya boleh dibuka setelah tekanan 0 bar, operator wajib menggunakan APD, serta area press dan boiler merupakan area high risk. Yang ke-12 ada ketersediaan kontrol existing, yaitu seperti monitoring FFA setiap 2 jam, pemeriksaan OER dan oil loss harian, audit mutu TBS dari pemasok secara rutin, serta aturan K3. Eh, Selanjutnya ada kinerja proses, yaitu seperti target kinerja proses meliputi OER optimal, oil loss kurang dari 5-6%, dan lain-lain. Lalu yang ke-14 ada sumber daya. Sumber dayanya itu yang pertama ada truk pengangkut, timbangan, sterilizer, thresher, digester, screw press, clarifier tank, vacuum dryer, storage tank, pompa, serta heat exchanger. Lalu yang ke-15 ada waktu atau durasi proses, yaitu cycle time sterilisasi selama 86-95 menit, monitoring FFA setiap 2 jam, serta batas pengolahan TBS kurang dari 24 jam. Lalu parameternya di sini ada seperti suhu sterilizer pada rentan 140 sampai 145 derajat Celcius, tekanan 2,8 hingga 3 bar, dan lain-lain. Lalu yang ke-17 ada resiko dan peluang, yaitu risikonya grading TBS bisa saja tidak konsisten, lalu bisa terkontaminasi bahan asing, serta tekanan dan suhu tidak stabil. Untuk peluangnya, optimalisasi OR
pengurangan waste, serta peningkatan kualitas CPO. Dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan proses, yaitu identifikasi penyebab awal ketidaksesuaian, lalu tindakan korektif sesuai dengan jenis masalah, segresi CPO tidak sesuai eh, yang tidak sesuai ke holding tank untuk rework, serta pelaporan ke QC dan supervisor produksi. Berikut 18 komponen model proses di proses produksi CPO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.